Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimaulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idh huwa afdalur rahmah alladzi khas bi anwa'il karamah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati hiya khairu ummah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa majjid wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadil ummah wa kashifil ghummah alladhi arsalahu Allah ta'ala ilal alamin 'ammah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah salatan tunjina biha min ahwali yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-mukarramun ashabul fadilah, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khusus pengasuh pembina Pondok Pesantren Miftahul Huda, Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdurrahim Amrullah Yahya, Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdurrahman Yahya, jabat pemerintah yang kami hormati, para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan izin Allah dan atas limpahan nikmat dan rahmatnya, atas curahan taufik dan hidayahnya, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita dipertemukan, kita dikumpulkan dalam sebuah acara yang sangat mulia, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini, setiap hembusan nafas kita di tempat ini dihitung sebagai amal ibadah yang makbulan innallaha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada beliau, panutan kita, pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, untuk menyingkat acara berikut ini akan kami sampaikan susunan materi acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan salawat Nabi, dan kemudian pengajian umum mau'izah hasanah, dan terakhir ditutup dengan doa. Untuk khidmatnya acara ini, marilah kita awali, kita buka dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan rangkaian acara ini mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati habibina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Misbahul Munir. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi mendatangkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi dan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Endi Jauhari SAG. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, yang saya muliakan para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Habib Jamal yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati para koordinator Jam'iyah Thariqah Qadiriyah wan Sabandiyah baik kota dan Kabupaten Malang, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka ikut serta memperingati lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, haul dan manakib kubro Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia. Dan mudah-mudahan kita sekalian ini akan diakui sebagai umatnya, agar nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kami atas nama panitia mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dalam rangka ikut mensukseskan syiar Islam berupa peringatan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, haul dan manaqib kubro Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian ini akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami sampaikan kepada seluruh koordinator beserta jamaahnya atas dana yang telah disampaikan kepada kami, berapapun jumlahnya, insya Allah itu sebagian akan masuk di dalam jariah dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tiap-tiap tahun apa yang telah disampaikan dari masing-masing koordinator itu akan dirupakan jariah berupa pembangunan terutama yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda ini, dan juga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian ini mudah-mudahan sepulangnya dari tempat ini akan mendapatkan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebagai panitia berupaya untuk melayani Bapak Ibu dengan yang sebaik-baiknya. Namun apabila masih terjadi kekurangan di sana sini, baik tempat dan lain-lain, maka kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara berikutnya adalah Mau'izah Hasanah atau pengajian umum, karena beliau yang mulia Al-Habib Jamal Ba'agil ada tugas yang lain setelah ini, maka beliau acaranya diajukan. Para hadirin sekalian, marilah kita ikuti, kita dengarkan Mau'izah Hasanah, untayan mutiara-mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Jamal Ba'agil dari Batu. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para alim ulama,
kiai, para asatidzah, para sepuh yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada segenap pengasuh pesantren Miftahul Huda. Beliau Kiai Abdurrahman, Kiai Abdurrahim, Kiai Ahmad, dan Sahibul Kahfi yang saya hormati Ketua MUI Kiai Baidawi Muslih, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah NU Kiai Haji Marzuki Mustamar, matta'anallah bituli hayatihim, amin. Hadirin hadirat, pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, pecinta aulia Allah, abdalu Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, tiada kata yang paling tepat kecuali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, hingga kita di hari mulia ini dapat berkumpul untuk mengagungkan syiar Allah, mengagungkan para aulia Allah. Khususnya lagi kita memperingati hari dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perkumpulan ini adalah bukti bahwa kita cinta dengan Kanjeng Nabi. Perkumpulan ini adalah bukti kita cinta dengan para pengganti Kanjeng Nabi, para aulia Allah yang dengannya kita akan dikumpulkan nanti kelak bersama mereka di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dikala kita kumpul mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad, dikala kita kumpul mengenang seorang wali Allah, Sultanul Aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala an, maka perkumpulan ini adalah salah satu bukti bahwa kita cinta dengan mereka. Dan kecintaan ini adalah ibadah yang dihitung besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga di kitab Al-Risalatul Qusyairiyah, Syekh Al-Qusyairi beliau mengatakan bahwa sabda Kanjeng Nabi Muhammad yang mengatakan al-arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dawuh Kanjeng Nabi, ruh manusia itu dulunya kelompok demi kelompok. Sebelum pertemuan kita di muka bumi ini, kita pernah bertemu arwah kita dahulu. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah ketika itu bertanya kepada kita, hanya saja kita mungkin lupa. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kemudian ketika itu kita sepakat sama-sama mengatakan bala, benar ya Allah. Nah, ruh tersebut ketika di hari alam arwah berkumpul sekelompok demi sekelompok, yang dahulunya berkumpul satu kelompok, niscaya di dunia pun mereka satu kelompok. Ma ta'arafa minha talaf, kalau dahulu kita memang satu kelompok, pasti di dunia ini kita satu kelompok, satu saling cinta dengan yang lainnya. Dan sebaliknya matana karomin hakhtalaf, yang dulunya nggak ketemu, ya di dunia ini nggak bakal ketemu. Di dunia ini nggak bakal satu paguyuban. Di dunia ini nggak bakal saling cinta, karena memang arwah udah nggak ketemu sebelumnya. Maka kecintaan kita, kata beliau, kepada kaum solihin,
cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga di hari mulia kita berkumpul meluapkan kecintaan kita kepada mereka adalah pertanda roh kita dahulu memang bersatu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Roh kita dahulu memang ada pada buguyuban Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kita bersyukur kehadirat Allah dan kita mengharap agar nanti arwah kita yaumul qiyamah nggak dipisahkan dari mereka, selalu bersama mereka mendapat naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Al-Imam Abul Hasan Syadzili beliau mengatakan, idza ra'aita nafsak mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Beliau mengatakan, barang siapa yang dalam hatinya ada perasaan nggak senang dengan para aulia, ada perasaan kurang dekat dengan kaum solihin, ada perasaan ngingkari para orang-orang dekat di sisi Allah, fa'lam, kata beliau, ketahuilah, fa'annaka matrudun an babillah, bahwa sesungguhnya engkau adalah seseorang yang diusir dari pintu rahmat Allah. Maka hati-hati, hati kita harus ekstra hati-hati menyikapi mereka kaum solihin. Harus penuh dengan adab, penuh dengan mahabbah dan kecintaan kepada mereka. Maka pertanda kalau kita cinta dengan mereka bahwa kita ada pada pintu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kaum solihin ini amal ibadah kita. Kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan para pengganti mereka adalah salah satu amal ibadah yang kita jadikan modal untuk kita nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika kita berkumpul mengagungkan para aulia Allah, niscaya ini semua akan membawa kita nantinya diperkumpulkan oleh Allah yaumul qiyamah bersama mereka, sebagaimana Kanjeng Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai di dunia. Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau mengatakan, ulaika abdalun nabiyyina ubrizu li fadli rasulillahi fi khairi ummati. Mereka para aulia Allah adalah pengganti Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana mereka ditampakkan oleh Allah di muka bumi ini tiada lain karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati. Kenapa mereka menjadi para aulia Allah? Mereka menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah karena mereka dahulu dalam kehidupan di dunia mendahulukan hak Allah daripada hak dirinya. Maka Allah pun mengangkat mereka dan memberi khususiyah dengan wilayah. Laulahumu bainal anami ladubbikat ardun wa jibalun lirtikabil khatiyati. Nah, kalau nggak ada karena mereka di muka bumi ini, kalau nggak masih sisa para abdalun nabiyyin yang ada di muka bumi ini, yang namanya lautan, yang namanya gunung, yang namanya bumi dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena mereka, nggak datang keamanan di muka bumi ini. Maka itu para ulama mengatakan, ya, kita itu setelah mengerti kedudukan para aulia di sisi Allah, maka harus mengambil manfaat tentang bagaimana mereka menjadi para aulia Allah. Apa resep hingga mereka menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathrati shalah wala siyam wala sadaqah walakin li sakhawati nufusihim wa salamati sudurihim war rahmah bi kulli muslim. Dawuh Kanjeng Nabi, mengapa mereka menjadi para abdalul ummah? Kenapa mereka dipilih menjadi para aulia Allah? Gimana sifat mereka? Ini perlu kita ambil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian kaum muslimin ini zaman sekarang keliru. Mereka cinta dengan aulia, tapi dilihat aulia akhir-akhirnya, nggak dilihat bidayah permulaannya.
Maka kebanyakan dari mereka malah nggak jadi wali, jadi dukun. Makanya ulama mengatakan man ro'a ila bidayatir rijal shara siddiq, wa man nadhar ila nihayatir rijal shara zindiq. Kalau mau lihat wali jangan lihat akhirnya, jangan melihat ketika mereka mendapatkan kedudukan tinggi, tapi lihat bagaimana mereka jadi para aulia. Bagaimana 15 tahun nggak ninggal bangun malamnya, bagaimana 20 tahun nuntut ilmunya, bagaimana mereka melaksanakan mujahadah demi mujahadah hingga mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, kadang orang muslimin zaman akhir ini lain. Kalau lihat para aulia langsung dilihat akhirnya. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani seperti ini, seperti itu, langsung ditiru akhirnya. Oke. Akhirnya apa? Nggak mujahadah, nggak masuk pondok pesantren, tapi kemana? Ke hutan-hutan. Kenapa? Mau ngadakan mujahadah sendiri supaya bisa terbang, supaya bisa nebak-nebak, supaya bisa seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita mau jadi seperti beliau, kita lihat bagaimana permulaan beliau. Beliau nuntut ilmunya gimana? Kita lihat Syekh Abdul Qadir Jailani, khususnya para ummahat, para ibu-ibu. Kita lihat manaqib beliau. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu dilahirkan di keluarga yang takwa kepada Allah. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu yang solehah. Hingga diriwayatkan bahwa ketika beliau itu lahir, ibu Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pernah menyusui anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani kecuali dengan keadaan ingat kepada Allah. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau tuh nangis minta susu, ibunya nggak langsung ngambil Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi ngambil Al-Quran dulu, kemudian anaknya diangkat, digendong sambil nyusui, sambil baca Al-Quran. Fasu'ilat ummuh, ditanya ibunya, Bu, kenapa jenengan kalau mau nyusui Syekh Abdul Qadir Jailani kok ngambil Quran atau tasbih dulu? Kok nggak langsung diambil, kan kesian anaknya nangis. Beliau menjawab, nanti dulu. Saya nggak mau ketika saya menyusui dalam keadaan lupa. Saya mau dalam membaca Al-Quran, supaya nurnya Al-Quran bersatu dengan air susuku diminum anakku Syekh Abdul Qadir Jailani. Hingga akhirnya tumbuhlah seorang Qur'ani. Mulai kecil hafal Al-Quran. Kenapa? Disusoni Al-Quran. Nah, ini ibu-ibu saiki ya apa? Lah wong nyusoni anak mbek delok telenovela. Nyusoni anak ambek delok dangdutan. Makanya anaknya diajari ngaji repot, tapi lek nyanyi cepet. Diajari sembahyang setengah mati keliru terus, tapi lek ngebor Masya Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu nggak terus langsung bisa jadi wali, tapi mujahadah melalui orang tuanya dahulu. Setelah orang tuanya baru beliau masih umur di bawah 10 tahun pergi menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Nyantri sih Pak, syaratnya jadi wali ku nyantri, nuntut ilmu. Karena nggak mungkin yang namanya wilayah diberikan oleh Allah dengan orang yang nggak punya ilmu. Nggak mungkin wilayah diberikan kepada orang yang nggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mencakup seperti apa yang disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad, para abdal ummahku, mereka nggak mendapat kedudukan tinggi bukan cuman karena sholatnya, bukan cuman karena banyak puasanya, bukan juga karena banyak sedekahnya, akan tetapi syarat mereka 3 hal. Ini syaratnya jadi wali. Pertama, lisakhawati nufusihim, loman. Para aulia nggak ada yang cinta dunia. Para aulia nggak ada yang tergiur dengan dunia. Mereka mempunyai jiwa yang sangat dermawan. Tiada lain yang mengambil dari warisan baginda Muhammad SAW. Ini syaratnya wali pertama, loman. Jadi nek sampean delok ono wali medit wis kirim salam. Nggak boleh, syaratnya wali nggak boleh medit. Harus dermawan. Sebagaimana yang diceritakan para manaqibnya aulia,
mereka selalu mengeluarkan, bahkan lam yakhshal faqr. Mereka membagi uang itu kadang nggak peduli, hingga kadang-kadang yang di rumah nggak kebagian. Ini sifat mereka para aulia Allah. Kemudian yang kedua, salamati sudurihim. Hati mereka itu bersih, suci. Nggak ada sombongnya, nggak ada riaknya, nggak ada irinya, bersih hatinya. Ini syaratnya auli. Karena inilah mereka terangkat. Maka kata Rasulullah, bukan cuman karena yang namanya banyak sholat, akan tetapi bersihnya hati adalah pengaruh yang besar untuk mengangkat derajat seseorang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh ada sombongnya, nggak boleh ada irinya, dan yang lain-lain dari penyakit hati. Dan yang terakhir, syaratnya dawuh Kanjeng Nabi, rahmah bikulli muslim. Hatinya rahmat, lemah lembut, cinta dengan segenap orang yang beriman. Ini syaratnya wali Allah. Maka ada riwayat, coba lihat rahmatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani suatu malam beliau tidur. Ketika tidur, malam-malam ada maling masuk. Maling masuk rumahnya. Ketika maling tadi masuk, Syekh Abdul Qadir, beliau dalam keadaan tidur. Ketika maling masuk, nggak lama kemudian ada seseorang yang ngetuk pintu rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Bangun Syekh Abdul Qadir, malingnya kebingungan. Ketika kebingungan, dilihat ada amben sembunyi di bawah ranjang. Sembunyi di bawah ranjang. Ketika sembunyi di bawah ranjang, Syekh Abdul Qadir bangun, dibuka pintunya. Ketika di pintunya, dilihat ada dua wali Allah yang datang ke rumah beliau. Ketika masuk, dipersilahkan, monggo silahkan. Ngomong-ngomong dungaren, ada apa jenengan kok hadir ke rumah saya ini? Malam-malam lagi. Kemudian dikatakan, wahai Syekh Abdul Qadir, hari ini satu daripada abdal rutbah atau martabat wali Allah, namanya abdal. Itu jumlahnya sudah ditentukan oleh Allah. Makanya dikatakan abdal ini kalau satu nggak ada, nggak imbang itu yang namanya bumi. Apa? Bisa-bisa laulahumu bainal aman laduk bikat ardun wajibalun lirtigabil khotiyati. Bisa hancur ini, datang tsunami, bisa datang terus yang namanya bala atau musibah. Kemudian berkata kepada Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani, satu di antara mereka hari ini diambil oleh Allah. Jenengan kan Sultanul Aulia, raja segenap para wali. Kira-kira penggantinya siapa ini? Dipikir Syekh Abdul Qadir Jailani, sopo yo? Ini harus cepat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ndak bahaya, musibah akan datang terus-terusan ini. Nek kesusu ya wes sindingi sore ranjang iki ae. Duh, siapa? Yo maling iku mang lho. Kemudian dipukul pintunya. Dedek Mas metu. Keluar maling tadi dengan pucatnya. Kenapa? Sampean sekarang mandi, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah taubat akan kuangkat engkau menjadi abdal ummah. Duh, maling kok dirahmati kayak ngono. Nah lek maling mlebu omahe sampean ya apa? Gembuk metune. Nanging lek mlebu omahe Syekh Abdul Qadir Jailani, mlebu maling metu dadi wali. Kenapa? Rahmat. Seperti itu dulu Kanjeng Nabi Muhammad, seperti itu pula para sahabat Kanjeng Nabi. Diriwayatkan ada seorang sahabat Kanjeng Nabi yang keluar dari madrasahnya Rasulullah ketika di zaman para sahabat udah punah. Para tabi'in begitu mengagungkan sahabat. Ada seorang sahabat yang ke pasar lagi mau beli. Ini sahabat kalau udah jalan, para tabi'in pecinta mereka pun memberi jalan. Hingga sampai suatu saat ketika jalan ke pasar, sampai di pasar uangnya dilihat hilang, alias dicopet. Kemudian dicari, subhanallah, oh tadi saya disenggol orang, mungkin dicopet. Tabiin marah, loh kok wani-wani ini nyopet sahabatnya Kanjeng Nabi? Gimana Kanjeng Nabi? Wahai sahabat, kita gempur, saya kerahkan massa. Dan yang, gak usah. Itu rahmati. Kenapa? Saya minta kepada Allah, kalau memang tadi mencuri uang saya karena dia butuh, saya halalkan dan insya Allah menjadi rezeki yang barokah. Tapi kalau dia mengambil uang saya, mencuri uang saya bukan karena butuh, karena memang tangannya usil, memang maling, saya berharap meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah itu akhir kemaksiatan dalam kehidupannya. Subhanallah, rahmat Pak.
Para aulia itu rahmat hati mereka. Al-Habib Abu Bakar As-Saggaf yang ada Qutbuz Zaman yang ada di Gresik itu, diriwayatkan beliau itu kalau ada kutu di bajunya mau bunuh nggak berani. Kenapa? Kesian makhluknya Allah. Rahmat hati mereka. Nah, ini syaratnya para aulia. Yang kalau kita cinta dengan mereka, maka kita pun mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau membahas banyak tentang manaqib beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, lautan ilmu, lautan manaqib indah yang enggak dapat ditelusuri begitu saja. Akan tetapi cukup sebagaimana apa yang dikatakan baginda Muhammad, sifat 3 itulah yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui majelis ini ayo kita berupaya untuk memupukkan mahabbah kita dengan kaum solihin. Kalau kita udah cinta dengan kaum solihin, kita akan selalu mengamalkan amal mereka. Syarat untuk kita beramal seperti mereka adalah mahabbah dahulu. Kalau kita kenal mereka, kita mahabbah. Kalau kita mahabbah, kita akan ittiba, mengikuti jalan mereka. Dan jalan mereka, relnya adalah rel baginda Muhammad SAW. Nggak akan sia-sia orang yang mencintai mereka di dunia maupun nanti di akhirat. Beruntung orang yang lihat mereka, duduk dengan mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Hudatul wara tuba li abdin ra'ahum au jalasahum walau marratan minhu fil umri. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad sahib ratib, beliau mengatakan, ini mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah. Beruntung orang yang memandang mereka atau duduk dengan mereka walaupun sekali dalam hidupnya. Maka dalam kitab Majma'ul Bahrain fi Manaqibil Imam Ibn Zain diriwayatkan ada suatu hadis tentang indahnya duduk dengan mereka, indahnya memandang mereka. Suatu kali ada seorang hamba yang lagi ditimbang amal ibadahnya. Ketika ditimbang amal ibadah, farujihat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Kelihatan timbangannya jeglek. Karena di dunia subuh jam 8, poso Ramadan awal dan akhir tengahnya hilang, maka dikatakan udah ayo giring untuk masuk ke neraka Allah. Ketika mau dilempar ke neraka, nada munadi, Allah memanggil, ya Jibril adrik abdi fulan. Jibril, nanti dulu, tunda dulu masuk hamba ini ke neraka, nanti dulu. Mau ada pertanyaan langsung, dispensasi dari Gusti Allah. Kemudian si hamba tadi dikatakan malaikat, malaikat, perintah dari Allah, gagalkan dulu masuknya ke dalam neraka. Ketika digagalkan, kembali Jibril. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril, sal abdi fulan hal jalasa ala majlisi alimin fid dunya. Idza jalasa ala majlisi alimin fid dunya adkhilhul jannah bi syafaatih. Wahai Jibril, sebelum kau masuk ke neraka tanya dulu ini hamba. Pernahkah istiqomah enggak dia hadir majelis taklimnya para aulia atau para ulama? Kalau memang dia pernah hadir majelis taklimnya, walau sekalipun, masukkan ke surga. Nazala Jibril, turun Jibril, fasa'alahu, kemudian ditanya oleh Jibril, Mas, hal jalas ta'ala majlisi alimin fid dunya, sampean istiqomah hadir majelis taklim, sampean sering duduk dengan para aulia? Faqala la, nek majelis konser istiqomah, nek taklim kurang, takone mburi dewi, nek konser ngarep dewi. Subhanallah, nggak pernah Pak. Faraja ilallah, ya Rabb anta a'lam bi abdik, ya Allah jenengan lebih ngerti keadaan hamba. Kemudian Allah Ta'ala, rahmatnya Allah yang begitu luas, tanya lagi, salhu Jibril, hal ahabba aliman fid dunya, idza ahabba aliman fid dunya adkhilhul jannah bi mahabbatihi li awliya'i. Tanya lagi Jibril, pernah nggak cinta orang soleh? Pernah cinta Syekh Abdul Qadir Jailani nggak di dunia?
Kalau pernah cinta dengan kaum solihin, masukkan surga karena mahabbahnya kepada mereka. Faraja, fanazala Jibril, turun lagi Jibril, panggil lagi, Mas, hal ahbab ta'aliman fid dunya, sampai pernah cinta ulama, cinta aulia di dunia? Faqala, la, gak tahu Pak, nek artis jok khawatir, nek pemain bal-balan mana kipe hafal. Gak pernah cinta kaum solihin, gak kenal. Pernah majang gak fotonya aulia, gak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pikir malaikat, waduh sekarang kesempatan mlebu surga ini. Duduk gak pernah cinta juga enggak. Kembali lagi kepada Allah, ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Ya Allah, jenengan lebih tahu keadaan hamba ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Dengan rahmatnya Allah mengatakan, salhu ya Jibril. Tanya lagi Jibril, hal jalasa ala ma'idatin wa fihi alim. Wis takonono maneh, tau mangan bareng wong alim enggak? Fanazala Jibril. Mas, sampean tau mangan bareng wong alim? Faqala, la, gak tahu Pak, sobone kafe, gak ono kiai nang kafe. Warung istiqomah iktikaf ndek warung. Masa ono aulia iktikaf ndek warung? Faqala, la, gak pernah. Faraja'a Jibril, anta a'lam bihali abdik, ya Allah, jenengan tahu keadaan hamba jenengan. Gak pernah. Mangan bareng wong alim gak tahu. Ngundang mangan wong alim gak tahu. Nek ndelok kiai-kiai guru-guru iki ndek Gading gak tau diundang mangan rupane mbok ngene. Nek ABP alhamdulillah subur ndek Batu. Ngundang mangan bareng gak pernah. Kemudian tanya lagi Jibril, salhu Jibril, wis takonono maneh wis. Salhu an ismihi wa an ismi abaihi idza wafaqa ismuhu isma alimin adkhilhul jannah. Wis takonono jenenge, wis padha mbek jenenge wong alim mlebokno surga. Nek jenenge Abdul Qadir Jailani lebokno surga. Loh, merek tok enggak apa-apa walaupun sama namanya, karena memberi nama dengan nama wali pertanda cinta dengan aulia. Fanazala Jibril, turun Jibril, lah iki mungkin iso iki. Nek sing iki mosok sik lolos ae rek. Ya. Mas Muk, jenenge sampean sinten? Faqala Joni. Wah, sampean buka kitab kuning Joni radhiyallahu anhu gak ketemu. Risalah Kusyariah sampean preteli gak ono Joni radhiyallahu anhu. Lho ngeke jenengan anak kok gak karu-karuan, alek. Ngasih nama anak nggak bener. Nggak sedikit datang ke rumah saya minta tasmiyah Habib, datang bawa anak mau tasmiyah, alhamdulillah. Mau dikasih nama siapa? Kasih nama anu Beb, Randa. Ono baik jenenge wali Randa iki rek. Jenenge ulama Randa iki wonten nggih. Ada apa sampai namakan Randa itu Pak? Apa meneh jeneng Randa di Jawa? Randa iku lek basa Jawa rondo. Masuk sampai rabekno PP 70 rondo terus iki. Kemudian nggak sedikit lagi perempuan juga begitu, datang mau tasmiyah Beb, mau tasmiyah, namanya siapa? Bella Beb. Istri Kanjeng Nabi ada yang namanya Bella lah. Ada waliyah yang terkenal namanya Bella. Nggak ada. Lah lapo sampai jeneng anak kok Bella Sungkawa iki lho lapo. Kemudian lihat namanya nggak karu-karuan, kembali lagi kepada Allah. Ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Ya Allah, jenengan lebih ngerti keadaan hamba. Ya Allah, Joni ya Allah. Faqala Allah Ta'ala, ya Jibril, adkhilhul jannah. Jibril kiring, masukkan ke surga. Malaikat nggak banyak instruksi, nggak banyak bangkang, perintahnya Gusti Allah langsung dikatakan oleh malaikat, malaikat masukkan